Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan menyembah Engkau. Ketika kami membaca di dalam surat Efesus, betapa besar kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau telah memilih kami sebelum dunia diciptakan. Bahwa Tuhan hidup kami dan nama kami ada di dalam pikiran-Mu dan di dalam hati-Mu. Engkau telah mengenal kami, Engkau telah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Jauh sebelum Engkau menciptakan segala yang lain. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Pagi ini Bapa, izinkan kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kami rindu Tuhan, dipuaskan oleh kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami dan jiwa kami yang dahaga dikenyangkan dan dipuaskan. Tuhan berkati setiap umat-Mu dan urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi umat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini kita boleh kembali belajar dari eksposisi surat Efesus. Musuh memberikan judul untuk khotbah hari ini, dipersatukan en Christo atau di dalam Kristus. Kita akan membaca 4 ayat yang kita akan gali dan kita akan dalami hari ini dari Efesus 1 ayat 9 sampai 12. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Cuma sekalian kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam seluruh ayat yang kita baca hari ini, di setiap ayat ada kata di dalam Kristus atau en Christo. Ayat 9, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12 Indonesia menerjemahkan pada Kristus, tapi itu adalah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris menjelaskan dengan sangat baik, the hope in Christ, yang harapan di dalam Kristus. Dan en Christo bukan hanya ada di dalam 4 ayat ini saja, ya, tetapi di seluruh perjanjian baru yang ada banyak sekali, dan khususnya di dalam kitab Efesus juga banyak sekali. So sekalian membaca Efesus pasal 1, saudara bisa merasakan getaran isi hati Tuhan yang begitu mencintai umat manusia. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah yang menyedihkan. Ada satu anak laki-laki bernama Wang Ye. Dia adalah anak yang lahir di China. Ketika dia lahir di usia bayi, tidak sengaja dia tertukar dengan bayi lain. Dan dia dibawa oleh orang tua yang berbeda, yang bukan ayah dan ibu kandungnya, dan dibesarkan di rumah mereka. Dalam perjalanan waktu, si papanya Wang Ye ini, papa angkat ya, yang bukan papa sesungguhnya itu, tambah hari tambah lihat, nih anak kok beda sama gua gitu ya, nih anak tambah hari tambah ganteng. Sedangkan si papa merasa gua ini gak ganteng-ganteng amat. Ya, Wang Ye punya mata jauh lebih bagus, hidungnya lebih mancung, dan itu kemudian menjadi bibit pertengkaran orang tuanya. Si papa itu tidak percaya bahwa Wang Ye adalah anaknya dan memang bukan anaknya, tapi menuduh ya istrinya itu selingkuh ya. Jangan-jangan kamu tidur dengan pria lain yang lebih ganteng dan anakmu jadi ganteng begini. So sekalian, dan akhirnya orang tua Wang Ye menolak dia, meragukan dia. Bahkan di sekolah dia dibully oleh teman-temannya. Wah, kamu tuh bukan anak orang tuamu itu. So sekalian, bahkan kemudian papa mama angkat dari Wang Ye ini bercerai gara-gara isu ini. Dan kemudian mamanya mencoba melakukan tes DNA.
Betul ketahuan ya Wang Ye bukan anak suaminya dan juga bukan anaknya dia. DNA-nya beda. Dan kemudian mereka mencari rumah sakit ya di mana 28 tahun yang lalu dia dilahirkan. Dan sesudah investigasi yang cukup panjang ya mencari list dari nama bayi-bayi yang lahir di hari yang sama, baru ketemu orang tua asli Wang Ye yang anaknya tertukar. Saya bisa membayangkan saudara sekalian bagaimana perasaan anak ini. Ya dari kecil dia ditolak oleh orang tuanya. Ya dia dibully oleh teman-temannya bahwa kamu bukan anak orang tuamu. Ya dari kecil dia tidak punya sebuah pegangan, sebuah jaminan yang mengkonfirmasi dia bahwa engkau adalah anak kami yang kami cintai. Dan walaupun dia bertemu dengan orang tua biologisnya, dia mengatakan dia sudah sulit untuk membangun relasi. Betul dia akan mengakui mereka sebagai papa dan mama, tapi dia mengatakan saya juga tetap akan mengasihi ibu yang telah membesarkan saya sampai hari ini. Ya yang gara-gara saya dia diceraikan oleh suaminya. So sekalian, dan saya tahu di dunia ada banyak orang yang punya pengalaman menyedihkan seperti ini. Di dalam dimensi rohani, so sekalian ini juga sesuatu yang bisa bermasalah. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memakai hambanya Paulus untuk boleh memberikan sebuah konfirmasi kepada bangsa-bangsa non-Israel yang di zaman itu mengalami sebuah krisis identitas yang sangat besar sekali. Ketika Injil tersebar kepada orang non-Yahudi, dan ketika orang Yahudi mengatakan kamilah anak Abraham, kamilah keturunan Abraham yang mendapatkan janji bangsa pilihan. Ya kalian kalau orang kafir mau menjadi orang percaya harus melakukan segala ritual di dalam perjanjian lama. Dan ketika orang-orang Yunani dan orang-orang bangsa lain yang non-Yahudi menjadi Kristen dan ikut Tuhan Yesus, mereka juga mengalami sebuah krisis identitas di tengah-tengah sebuah kota yang begitu maju dengan budaya dan ekonomi. Mereka dikucilkan, mereka dianggap bukan siapa-siapa lagi. Di tengah-tengah sebuah kehidupan yang ditolak oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Romawi Yunani. Firman Tuhan menjelaskan akan isi hati Tuhan kepada mereka. Dan saudara sekalian sampai di zaman ini, surat Efesus juga menjelaskan kepada setiap kita akan isi hati Tuhan pada kita. Tentang bagaimana Tuhan melihat kita, melihat saudara dan saya. Dan tentang siapa kita di dalam Tuhan Yesus. Surat ini penuh dengan konfirmasi yang penuh kasih dari hati Allah Bapa kepada setiap umat ciptaannya. Dan kalau kita ingat khotbah beberapa minggu-minggu yang lalu, G.I. Wendy dan G.I. Ferry telah menyampaikan, ya ayat-ayat di surat Efesus ini begitu indah. Ya ayat 4 mengatakan di dalam Kristus Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya di dalam terjemahan Inggris adalah before the foundation of the world. So sekalian nama saudara ada di dalam pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan sebelum segala seluruh alam semesta ini ada. Dan surat Efesus, seorang penafsir mengatakan adalah God's love story for all mankind. Adalah kisah cinta kasih Tuhan untuk semua umat manusia. Di ayat 5 dikatakan dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi dalam terjemahan Inggris memakai sebuah kata adoption. Ya telah menentukan untuk mengadop kita sebagai anak-anaknya. So sekalian kalau di dalam dunia nyata hari ini, seorang anak di panti asuhan yang diadopsi oleh orang tua angkat, itu adalah karena konteksnya dia tidak punya orang tua lagi. Ya dan karena si orang tua angkat kasihan sama dia, lihat ketemu nih ada anak nganggur ini nggak punya orang tua, ya udah gua adopt deh begitu. Ya sesuatu yang terjadi, saya bisa mengatakan secara kebetulan atau accidentally. Ya gak mungkin ada di dalam dunia ini seorang yang mengadop seorang anak sejak anak itu di dalam sebelum dia lahir. Ya kecuali memang sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi itu jarang. Tapi Alkitab mengatakan Bapa di surga telah merencanakan, menentukan dari semula. Kata semula itu adalah sebelum permulaan waktu dan permulaan zaman.
untuk menjadikan kita anak-anaknya dan milik kesayangannya. Ayat 9 yang tadi kita baca, dikatakan Bapa telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Dia memakai kata misteri, mysterion dalam bahasa Yunani. Sesuai dengan rencana kerelaannya, according to his good pleasure, eudokia, ya, keinginan yang mulia dan luhur yang Tuhan inginkan. Yaitu rencana yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, which he purposed in Christ. So sekalian, dan ketika Tuhan membagikan rahasianya kepada kita, itu berarti kita adalah seorang yang sangat dikasihi, dihargai, dan dihormati oleh Tuhan. Alkitab mengisahkan ada tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hidup mereka bukan cuma disebut the man of God, tapi mereka disebut sebagai the friend of God. Ya, Nabi Musa, Abraham dan Henok yang hidup dekat, begitu dekat dan bergaul erat dengan Tuhan. Dan Tuhan begitu senang dengan hidup orang-orang ini. Ya, mereka, Tuhan tidak hanya mengatakan mereka adalah umatku, mereka adalah hambaku, tapi Tuhan mengatakan mereka adalah sahabatku. So sekalian, dan ketika firman Tuhan di surat Efesus mengatakan bahwa Tuhan menyatakan rencana kehendaknya yang adalah rahasia bagi seluruh makhluk hidup, bahkan bagi malaikat dan juga bagi iblis. Tapi Tuhan memberikan rahasia itu kepada kita, bahwa Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yaitu adalah sebuah privilege yang sangat besar sekali. Ayat 10 mengatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. So sekalian, ini adalah sebuah fellowship, ya, dan persatuan yang begitu luar biasa. Teman-teman yang pernah menikmati acara reuni alumni, ya, baik itu adalah reuni teman-teman SMA, reuni teman-teman gereja, atau reuni teman-teman di universitas. Ya, ketika saudara menikmati acara itu, dan kadang-kadang acara itu dibikin begitu besar sekali, ya, saudara mengatakan ini luar biasa. Tapi saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyatukan kita, kita mengatakan Tuhan Yesus menyatukan sebagai kepala segala sesuatu, semua yang di surga maupun yang di bumi. So sekalian, apa saja yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus dalam karya penebusannya? Yang pertama tentu Dia menyatukan kita dengan Allah Bapa. Lewat karya penebusan, so sekalian, sudah hari ini menjadi anak-anak Bapa yang mengasihi dan mencintai setiap kita. Yang kedua, so sekalian, yang Tuhan Yesus persatukan adalah keturunan Abraham, bangsa Israel yang mengklaim mereka adalah umat pilihan Tuhan, dipersatukan dengan bangsa-bangsa kafir. So sekalian, hari ini kata kafir didominasi oleh saudara-saudara tertentu, ya, di dunia ini. Tapi so sekalian, istilah ini juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan istilah ini adalah istilah untuk orang non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap non-Yahudi adalah Goyim. Goyim itu adalah bangsa asing, dan di dalam terminologi itu artinya sama dengan kafir. So sekalian, orang Yahudi punya garis keturunan silsilah yang paling membanggakan. Mereka bisa men-trace, melacak sampai titik sejarah di zaman Abraham. Mereka adalah keturunan Abraham. Orang Chinese dan beberapa suku-suku tertentu di dunia, juga suku Batak punya garis silsilah yang sangat bagus. Tapi musuh gak bisa men-trace nenek moyang sampai sejaman dengan Abraham. Musuh bisa mengatakan dengan bangga, saya adalah marga Goh. Yaitu berarti apa? Nenek moyang saya marga Goh. Saya bisa men-trace nama kedua sesudah Goh. Musuh adalah Goh Kahui. Dan di generasi musuh semua adalah Kah. Ya, Goka Hui, Goka Siong, Goka apa. Ya, dan begitu ketemu teman-teman yang dua sebutan pertama adalah Go dan Ka, itu saya bisa menebak dia adalah generasi Go yang segenerasi dengan saya. Tapi saya tidak bisa melacak sampai jauh ratusan tahun ke belakang, karena kitab silsilahnya udah gak punya hari ini. Tapi orang Yahudi punya, dan mereka bangga.
Dan ketika bangsa-bangsa lain di zaman itu menjadi orang Kristen, mereka merasa mereka adalah kelompok yang lebih inferior dari orang Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menegaskan, enggak. Ya, di dalam Kristus yang adalah kepala segala sesuatu, melalui karya penebusannya dia menyatukan segala sesuatu, termasuk juga bangsa-bangsa non-Yahudi dan bangsa Yahudi dipersatukan di dalam fellowship di dalam Dia. Yang ketiga yang dipersatukan adalah semua makhluk ciptaan di surga dan di bumi. Itu mencakup saudara sekalian para makhluk-makhluk surgawi, para malaikat, kerubim dan serafim yang menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dipersatukan ya dengan umat manusia yang juga hatinya dikuduskan untuk menyembah Tuhan. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan saudara sekalian, di dalam ibadah kita, ya para makhluk surgawi dan malaikat yang melayani Tuhan, mereka juga ikut menyembah Tuhan kita. Saudara, ini adalah sebuah gambaran yang sangat dahsyat, yang mungkin kita perlu pahami dan kita mengerti di zaman ini. Ketika di dalam situasi pandemi yang ada, kita nggak bisa datang di gereja, kita ikut ibadah secara streaming. Kita tidak mendengarkan suara jemaat lain yang menyanyi di kanan kiri kita, depan belakang kita. Kita merasa begitu kering, kita merasa begitu boring. Tapi saudara, apakah engkau mengerti ketika engkau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, malaikat di surga juga ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika kita menyembah Tuhan sebagai sebuah komunitas di hadapan Tuhan, yang walaupun dipersatukan dengan streaming, saudara sekalian, Tuhan melihat, seluruh makhluk surgawi melihat, dan Allah Bapa mengatakan kepada setiap malaikat-malaikatnya, apakah kalian melihat umatku yang ada di GKI BSD, yang ada di GKI lain, yang ada di gereja-gereja lain di muka bumi ini, mereka sedang menyembah dan memuliakan aku. Terus kalian kita dipersatukan ya, dari segala tempat, bahkan menembus dimensi kekekalan. Karena Tuhan Yesus yang telah menyatukan kita. Saudara, ini adalah sebuah persatuan yang sangat luar biasa. Di tengah zaman pandemi, ada banyak orang merasakan loneliness, kesepian. Ketika orang-orang yang terisolir, mereka merasa sepi. Ada teman-teman yang menceritakan bagaimana ketika mereka menjalani isolasi mandiri, mereka merasa lonely, dan tetapi di masa itu mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tapi mungkin juga ada orang yang tidak punya iman yang sangat baik dan bertumbuh. Mereka betul-betul menjadi lonely, ya, dan tidak mengalami sesuatu yang rohani. Di dalam pelajaran-pelajaran leadership, kita selalu diingatkan seorang pemimpin adalah seorang yang kadang-kadang sangat berbahaya karena dia bisa mengalami loneliness. Kedudukan seorang pemimpin semakin tinggi, dia akan menjadi semakin kesepian. Dan itu menjadi sebuah warning bagi setiap kita. So, sekalian saya ingin mengatakan pada hari ini, kalau engkau dipercayakan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin, ya tetap engkau harus punya teman yang baik. Engkau harus punya accountable friend. Engkau harus punya orang-orang yang dekat, yang kepada mereka engkau bisa bercerita dan engkau bisa berbagi. Ya, dan jangan isolir diri kita demi image kita, demi reputasi kita, demi karisma kita. Kita gak berani dekat-dekat dengan orang lain karena kita takut borok kita kelihatan. Sosial itu akan menjadikan kita semakin celaka. Ya, dan ketika kita sedang lonely, dan kita sedang diambang pencobaan, maka tidak ada orang yang bisa ingatkan kita dan menjaga kita. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus telah mempersatukan segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Kita gak perlu takut dengan loneliness. Sebenarnya saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan sebuah blessing kepada kita. Sebuah persekutuan di dalam satu tubuh Kristus yang begitu indah. Ya, begitu akrab, begitu hangat, begitu kekeluargaan. Dan mesti berdoa saudara sekalian hari ini ketika engkau melayani Tuhan sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai aktivis gereja. So, sekalian jangan ya lakukan semua pelayanan itu hanya sebatas tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara.
Tapi nikmati semua pelayanan itu sebagai sebuah fellowship, sebagai sebuah privilege di dalam keluarga Allah. Dan pastikan kau punya sebuah hubungan yang baik, yang hangat dengan siapapun juga yang ada di dalam tubuh Kristus ini. Dan kau punya sebuah hubungan yang berkualitas dengan beberapa sahabat-sahabat terbaik yang engkau bisa percaya, yang Tuhan berikan dari dalam hidupmu, dan engkau bisa bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Saya ingin mengatakan saudara sekalian, seorang yang aktif pelayanan bukan jaminan dia tidak mengalami loneliness. Ada orang-orang yang begitu sibuk di dalam gereja, pelayanan di dalam gereja, tapi mereka hanya sama-sama bekerja, sama-sama melayani di tugas yang sama, di event yang sama, di gereja yang sama. Dan selesai tugas itu, udah bubar. Pekerjaan berjalan dengan baik, acara berjalan dengan sukses, tetapi kehidupan iman dan persekutuan tidak terbangun seperti yang Tuhan inginkan. Saya lebih rindu saudara sekalian ketika engkau melayani Tuhan. Sekalipun mungkin acara yang kita sedang planning tidak berjalan sempurna, tetapi kehidupan imanmu mengalami sebuah pelajaran yang dalam. Engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami bagaimana artinya berdoa dan bergumul. Engkau mengalami bagaimana belajar mengampuni satu sama lain, belajar mengasihi, belajar membangun bersama satu dengan yang lain, dan belajar bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya ketika sampai di dalam kekekalan nanti, satu hari kelak, dan kita melihat kembali ke dalam pelayanan kita akan melihat dengan sangat berbeda apa yang namanya sukses dan tidak sukses menurut kacamata dunia. Musuh rindu di tengah-tengah zaman yang ada hari ini, kita tetap punya sahabat-sahabat terbaik. Dan pastikan mereka adalah saudara-saudaramu seiman di dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mempersatukan engkau dengan mereka. Karena Yesus adalah kepala segala sesuatu yang telah mempersatukan semuanya, baik di surga maupun di dalam bumi. Ayat berikut Alkitab mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kata bagian yang dijanjikan dalam bahasa Yunani adalah klero atau inheritance. Heritage artinya warisan. So sekalian, dan firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi privilege yang begitu besar. Tuhan memberikan sebuah warisan yang dari semula, ya sebelum dunia diciptakan, telah disiapkan untuk saudara dan saya sesuai dengan maksud Tuhan. Dan ini adalah satu identitas yang sangat luar biasa dan satu berkat yang luar biasa. Seorang dosen dan pengkhotbah, ya pengajar teologi dari Emory University, namanya Dr. Fred Craddock. Satu kali waktu dia mengambil cuti dan dia keluar kota ke daerah Tennessee dengan istrinya. Satu malam ketika mereka lagi dinner di sebuah restoran, mereka melihat ada satu orang tua yang keliling meja ke meja, dan setiap meja tuh orang tua duduk ngobrol lama sekali. Habis selesai dia halo, bye-bye, dia pindah ke meja lain ngobrol lagi. Nah, karena di masa cuti, Dr. Fred mengatakan, waduh, sepanjang waktu gue udah sibuk dengan jemaat, dengan pelayanan, dengan mahasiswa, ya gue harap-harap deh ini orang gak nemplok ke meja kami gitu ya. Ganggu aja, ini kan lagi waktu privacy ini. Apa yang dia harapkan tidak terjadi. Itu orang tua juga nemplok di meja dia. Halo, dia mengatakan apa kabar. Dan karena ya dia sungkan, ya walaupun di dalam hatinya dia sedikit berontak, tapi dia masih jawab dengan sopan, iya malam juga. Dan orang tua itu tanya, kamu dari mana? Ya dia sebut, ya. Dan apa pekerjaanmu? Dia mengatakan saya adalah profesor teologi dan seorang pengkhotbah. Oh, dia bilang gue juga punya sebuah kisah tentang pengkhotbah. Sini gue ceritain. Dia tarik kursi, dia duduk di meja itu nempel. Waduh, Dr. Fred bilang, waduh gawat ini. Dan orang itu menceritakan, ketika saya kecil, ayah biologis yang membuat saya lahir dari kandungan ibu saya
menolak untuk menikahi ibu saya. Sehingga saya dilahirkan oleh seorang wanita single parents, dan di usia 6 tahun ibu saya harus mendapatkan saya di sebuah panti asuhan. Ketika saya masuk sekolah, saya dibully dan dihina oleh teman-teman. Bahkan saya diberikan sebuah nama yang tidak begitu bagus, Hooper. Hooper itu artinya loncat ya, kutu loncat. Dan dia mengatakan setiap ada acara orang banyak, saya selalu minder. Karena begitu seringnya saya dibully ya. Ketika saya pergi ke sekolah, saya akan cepat-cepat pulang dan tidak berani main dengan banyak teman. Dan ketika saya pergi ke gereja, saya selalu datang terlambat dan pulang paling cepat sebelum pendeta selesai doa berkat dan amin. Satu hari di gereja di mana saya beribadah, pendetanya ganti. Datang pendeta yang baru. Orangnya tinggi besar, gesit. Dan ketika dia selesai doa berkat, saya mau cepat-cepat lari keluar. Dia udah di pintu depan. Dan dia pegang saya. Dan dia bilang, "Nak, hi son, who is your daddy? Siapa papamu?" Dia mengatakan, ketika saya ditanya itu, seluruh keringat dingin mengucur dari tubuh saya. Saya begitu malu. Saya begitu merasa hina dan rendah. Karena saya gak tahu harus jawab apa. Dan semua jemaat di gereja itu melihat saya dengan begitu kasihan. Ini pendeta kok gak tahu diri, gak tahu siapa. Gak tahu itu anak yatim yang ditanya begitu. Tapi si pendeta itu peka. Begitu melihat wajah anak itu. Dan melihat sorotan mata jemaat yang diam dan silent. Pendeta itu mengatakan, "Wait a minute, tunggu. Aku melihat sebuah suasana keluarga yang luar biasa. Nah, you are a child of God. Kamu adalah anak Allah. Boy, you have got a great inheritance. Go and claim it. Nah, kamu punya warisan yang luar biasa. Pergi dan terima itu." Dan Ben Hooper mengatakan, pada hari itu, pada hari Minggu itu, hidupku berbeda dan tidak sama lagi. Dan setiap kali ketika dalam perjalanan hidupnya ke depan, ada orang yang tanya, "Who is your daddy?" Siapa papamu? Dia dengan bangga dia mengatakan, "I am a child of God." Aku adalah anak Allah. So sekalian, identitas itu membangun confidence dia. Dan di kemudian hari ketika dia sudah dewasa, dia menjadi gubernur Tennessee. Ya, dari tahun 1911 sampai 1915. So sekalian, seorang yang menemukan identitasnya di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada the great inheritance. Ada warisan yang besar yang Tuhan tentukan bagi dia. Itu memberikan kepada dia sebuah confidence. Sebuah jati diri yang teguh. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam pergumulan hidup yang dia jalani. So sekalian, saya rindu biarlah kita hari ini, kita juga boleh punya sebuah jati diri yang jelas. Melalui karya penebusan Tuhan di kayu salib, Bapa di surga yang mencintai engkau, mengakui dan menerima engkau sebagai anaknya. Dan engkau dikasihi oleh dia. Ayat terakhir yang menjadi eksposisi kita hari ini, Alkitab mengatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Ada seorang yang senang menonton orkestra. Dan dia mengamati ada satu hal. Dia mengatakan, kamu tahu gak? Sebelum orkestra itu memainkan komposisi yang begitu bagus dan sempurna. Kalau kamu datang 1 jam, setengah jam sebelum orkestra dimulai. Itu suara yang ada itu jeleknya minta ampun. Ya, biola-biola akan nyetem, ngekok, ngekok, ngekok. Ya, trompet akan bunyi, tut, tut, gitu ya. Dan semua alat musik akan mengetes suara mereka. Dan suara yang ada itu begitu jelek. Ya, suasana begitu kacau. Tetapi ketika ya waktu yang ditentukan untuk silent, ya semua akan berdiam. Dan ketika sang konduktor datang keluar, dan dia berdiri di atas podium dan dia ketukkan tongkat
yang ada. Seluruh siap, dan begitu dia mulai memberi aba-aba. So sekalian, komposisi yang ada, apakah itu simfoni, apakah itu konserto, dimainkan dengan begitu luar biasa, begitu harmonis. Mengapa? Karena si konduktor itu menyatukan semua pemain yang ada. So sekalian, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita yang kacau, so sekalian dipersatukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sesekali kalau orkestra ya yang sekuler dan di dunia bisa menghasilkan komposisi yang begitu indah, why not? Umat Tuhan gak bisa seperti itu. Sesekali kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang telah menyatukan kita, mari sesekali biarlah kita boleh menghidupi sebuah hidup yang menghormati Tuhan. Kita tinggalkan segala konflik, segala perbedaan yang ada. Kita menghidupi sebuah hidup di mana kita ingin menjadi sebuah instrumen. Apakah itu biola, apakah itu cello, apakah itu trompet, apakah itu flute, apakah itu grand piano, yang boleh memainkan bagian kita masing-masing dengan harmoni. Dan kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya saya percaya kesempurnaan ini akan terjadi nanti di dalam dimensi kekekalan. Tapi mari saudara sekalian, di dalam dimensi waktu dan ruang ini, yang sementara ini, di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kelemahan kita, kita juga mengatakan, Tuhan, aku mau minimize. Aku tidak ingin ya menjadi alat musik yang sumbang, alat musik yang false, alat musik yang mengganggu komposisi yang ada. Tapi Tuhan, kuduskan aku, Tuhan tolong aku, supaya di dalam sisa hidup yang ada di dunia ini, aku juga boleh menjadi instrumen yang mensupport sebuah harmoni yang baik. Dan supaya di dalam hidupku yang masih di dunia ini, aku juga boleh menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Gak cuma sampai di surga nanti. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, siapakah kami manusia berdosa yang hina, yang tidak layak ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur membaca kisah cinta Tuhan yang begitu luar biasa di dalam surat Efesus. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan, Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan, Kau telah menetapkan Tuhan Yesus untuk menebus kami dan mengadopsi kami. Bapa, kami bersyukur bahwa kami punya warisan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur kami dipersatukan dengan semua bangsa di dunia ini untuk boleh menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan bukan cuma itu saja Tuhan, kami tahu kami telah dipersatukan dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh bersatu dengan para malaikat dan makhluk surgawi ketika kami menyembah, memuji Tuhan. Bapa, ini adalah sebuah kehormatan yang begitu luar biasa. Tuhan, kuduskan kami, supaya di dalam hidup kami yang ada di dunia hari ini, hidup kami juga menjadi sebuah instrumen untuk puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami saksikan, apa yang kami pikirkan bahkan Tuhan, adalah hal-hal yang menghormati dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam ketidaksempurnaan, keterbatasan, kelemahan kami. Tuhan, kami tidak menjadi instrumen yang memecah belah, instrumen yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kuduskanlah kami supaya kami menjadi alat yang menghasilkan harmoni, puji-pujian yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.